tidak akan tinggal diam. Apapun permasalahan yang kita alami, yang sekiranya kita tidak mampu, sudah hampir menyerah, tapi Tuhan memberi jalan keluar dan kita bisa cakap untuk menanggulanginya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Andri yang saya dadak untuk kesaksian ya. Baru kemarin malam saya hubungi. Mau nggak ada kesempatan untuk bersaksi? Mau? Waduh, saya terima kasih ya. Ternyata kesaksiannya sangat memberkati ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau orang lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Amin. Ya, jangan menyerah. Apapun permasalahan kita, pasti Tuhan turut campur tangan. Nah, iman kita harus sepakat dengan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sekarang akan belajar firman Tuhan ya. Ayat ini sangat saya gandrungi ya. Sejak saya mengandung anak saya, anak yang pertama namanya Debbie, sekarang sudah bekerja, sudah 3 tahun ini bekerja di Jakarta, dan anak yang kedua namanya Kevin masih skripsi di Surabaya. Jadi kami tinggal berdua saja karena anak saya 2, jadi satu di Jakarta, satu di Surabaya. Saya tinggal di Solo bersama suami saya. Dan puji Tuhan, saya sudah selesai. Sudah purna tugas baru 1 bulan yang lalu. Setelah 36 tahun saya berkarya di satu bank, cukup lumayan lama ya, 36 tahun, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan sampai tuntas, sampai pensiun. Nah, ini suatu anugerah dari Tuhan ya, bahwa untuk perjalanan yang sekian lama itu saya masih kuat untuk menyelesaikan sampai akhir. Nah, pada saat itu setelah saya pensiun, saya bersyukur kepada Tuhan, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah menyelesaikan 36 tahun saya berkarya bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin mampu menjalani pekerjaan saya yang begitu berat selama 36 tahun ini. Nah, sekarang Tuhan, saya sudah bebas tugas. Pakailah, saya mau Engkau pakai. Kemanapun Engkau suruh, saya akan berangkat. Baru saya berdoa seperti itu. Tidak lama, selang beberapa hari, doa saya langsung dijawab oleh Tuhan. Saya langsung ditelepon. Sudah lama sekali Pak Thomas itu nggak pernah telepon-teleponan. Terus tahu-tahu telepon suami saya. Padahal saat itu saya lagi mikir-mikir ya, mau ngapain gitu ya. Kok kelihatannya gini-gini aja gitu ya. Biasa orang yang sudah sibuk selama 36 tahun terus selesai tugas, purna tugas, pensiun itu kayak kehilangan jati diri gitu. Mau ngapain gitu. Setelah saya berdoa itu, saya ditelepon oleh Pak Thomas. Dan saya tidak bisa berkata tidak. Saya pertama hanya ketawa-ketawa gitu. Karena saya ketawa, kok Tuhan ya cepet gitu ya, menyuruh saya untuk pergi gitu. Padahal saya sudah lama sekali tidak pernah menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena kesibukan saya, jadi saya kalau misalkan diminta untuk menyampaikan firman Tuhan itu agak kesulitan. Karena saya sendiri pulang kerja itu sudah larut malam, sudah jam 8 malam. Jadi kalau misalkan besok saya masih harus bekerja itu rasanya saya nggak mampu, tenaga saya nggak kuat. Nah, saya alasan terus. Dulu pernah saya dipanggil oleh Pak Thomas, saya alasan terus gitu ya. Karena besoknya saya masih harus memikirkan pekerjaan, ini harus menyiapkan firman Tuhan, rasanya kok saya belum mampu. Nah, tapi sekarang setelah sekian lama 4 tahun ternyata ya, 4 tahun kemarin saya dikirimi foto dari adik saya. Ini loh, kamu dulu pernah di tempat gereja di Semarang itu tahun 2019. Wah, cukup lama sekali. Dan pada saat saya ditelepon, saya mengatakan siap, saya akan ke sana. Tidak bisa mengingkari lagi karena saya sudah janji sama Tuhan. Pakailah hidup saya Tuhan, kemanapun Kau suruh, saya akan jalani. Nah, pada saat hari ini saya sudah berdiri di depan
Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka dulu ya, kita belajar firman Tuhan dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mungkin kalau ada yang bisa menayangkan di sini bisa ditayangkan, tapi kalau enggak, yang bawa Alkitab. Ini saya sekarang karena sudah usia ya, jadi saya pilih Alkitab yang dengan huruf besar ya, jadi gede-gede. Jadi oma-oma, opa yang mau baca firman Tuhan, kalau pakai handphone kan terlalu kecil gitu ya, beli yang seperti ini sangat memberkati sekali karena hurufnya gede-gede gitu ya. Mari kita baca bersama-sama ya, supaya firman Tuhan ini bisa didengar oleh telinga kita dan kemudian menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, ini ada, terima kasih di media. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau sediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan ini pada saat saya mengandung anak saya yang pertama dan anak saya yang kedua, selalu saya baca terus setiap hari. Setiap malam sebelum tidur saya baca firman Tuhan ini dan saya ajak bicara anak saya di dalam kandungan. Yuk kita baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya baca itu yang cuma ini toh. Tidak membaca firman Tuhan yang lain. Nah, anehnya ketika anak saya lahirnya normal ya, bukan sesar ya. Kalau sesar mungkin bisa dicari-cari tanggalnya, harinya yang baik. Tapi lahirnya kedua-duanya itu normal. Dan tanggalnya kok ya bisa sama gitu. Kedua-duanya itu tanggalnya 23. Nah, itu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu memang gembalaku yang terbaik ya. Nah, puji Tuhan. Nah, kalau dari teman-teman pasangan muda yang mungkin saat ini ada yang sedang mengandung, ada yang mengandung. Kalau ada yang mengandung, ajak bicara janin kita yang ada di dalam kandungan. Bacakan firman Tuhan setiap hari. Nah, terserah Tuhan mau memilihkan ayat yang mana, pasal yang mana, tapi bacakan setiap hari. Itu pasti pasti nanti ketika anak itu lahir, firman itu akan berbicara kepada anak itu. Nah, kalau saya merenungkan ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ini, Daud mengatakan, ini yang menuliskan Daud ya, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kenapa kok Daud itu mengambil kata Tuhan itu gembalaku? Nah, mungkin Daud itu kan latar belakangnya dia juga seorang gembala. Dia menggembalakan dombanya, walaupun cuma 2-3 ekor saja, tetapi dia adalah gembala juga yang baik kepada kawanan dombanya. Dia siap untuk merawat, dia siap untuk membela, dia siap untuk melindungi domba-dombanya. Begitu juga Daud merasakan kebaikan Tuhan terhadap hidupnya, seperti tadi yang dialami oleh Ibu Andri. Daud juga merasakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Kalau kita melihat di sini, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ini adalah satu ungkapan
isi hati seorang yang begitu dekat dengan Tuhan? Kalau Daud tidak dekat, tidak intim dengan Tuhan, Daud tidak pernah bisa bersyukur, tidak bisa pernah mengatakan bahwa Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang senantiasa akan terus bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan sekecil apapun. Dengan bersyukur, hati kita ini semakin menyala-nyala, hati kita semakin berkobar-kobar, cinta kita kepada Tuhan semakin melekat. Coba kalau kita tidak bersyukur, bersungut-sungut, sakit sedikit misalkan gitu ya, itu sudah ngeluh. Orang bersungut-sungut itu sama dengan orang yang mengeluh. Waduh, kok awakku ora penak, kok wis tuwa, badannya kok cepet capek gitu ya, tulang-tulangnya sakit semua, kok semua penyakit kok kayaknya ada padaku gitu ya. Itu keluh kesah tidak akan mengobati sakit penyakit kita, tapi keluh kesah kita akan menambah beban berat di pundak kita. Coba ya, mulai sekarang bangun pagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas nafas baru yang Tuhan berikan. Aku bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kita masih dikasih mata kan? Bisa melihat ciptaan Tuhan. Dan nafas kehidupan masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Itu cukup bagi saya. Berkatilah hari ini Tuhan, supaya sepanjang hari ini aku bisa bersyukur, aku bisa berterima kasih, aku bisa menikmati berkat Tuhan. Nanti rasanya itu beda sekali. Boleh dicoba. Saya praktek setiap hari. Begitu buka mata, saya mengatakan, puji Tuhan, saya masih hidup. Coba semalam, sudah malaikat datang menjemput. Pagi harinya kita sudah tidak bisa melihat lagi, tidak bisa merasakan keindahan alam ciptaan Tuhan. Bersyukur sampai Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Daud, Daud senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apakah Daud itu orang yang istimewa? Tidak. Daud itu sama dengan kita. Daud adalah manusia biasa. Tetapi yang membedakan Daud dengan kita, mungkin Daud itu sangat intim sama Tuhan. Setiap hari jam doanya Daud, jam ibadahnya Daud, jam pujian penyembahan Daud mungkin melebihi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah yang membuat Daud itu semakin intim dengan Tuhan. Dengan keintiman itu dia menjadi kuat. Ya. Terus dia mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini berbicara mengenai Tuhan Sang Penyedia. Kesaksian Daud ini ya, saya mengatakan bahwa Daud bisa mengucapkan ini. Daud itu sedang bersaksi, sedang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sedang menceritakan apa yang Daud alami selama ini. Bahwa Tuhan itu menuntun aku di air yang tenang, Tuhan itu membaringkan di rumput yang hijau. Apakah Daud tidak mengalami berbagai macam kesulitan? Pasti, sama dengan kita. Daud juga manusia biasa, Daud juga mengalami hal yang sama dengan kita. Pada saat itu Daud menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, aku dibaringkan Tuhan di rumput yang hijau. Mungkin pada saat itu kenyataannya rumputnya yang tidak hijau, rumputnya yang kering. Tapi Daud selalu berpikir positif. Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Aku dibaringkan di rumput yang hijau. Aku dijaga oleh Tuhan. Aku diberi air untuk diminum.
aku diberi makanan untuk dimakan. Itu berbicara Allah itu penyedia. Tuhan itu menyediakan makanan dan minuman kepada kita umat manusia. Jadi jangan khawatir sedikit pun bahwa Tuhan itu tidak akan memberkati saudara. Ya, tergantung bagaimana rasa ucapan syukur kita. Kalau orang diberi walaupun cuma sedikit, pasti ada yang membedakan. Membedakannya begini, diberi sedikit tapi dengan penuh ucapan syukur, itu rasanya seperti mendapat hal yang bagus, yang besar, yang indah. Tapi kalau misalkan diberi sedikit dengan rasa keluh kesah, itu tak berguna. Pernah merasakan hal seperti itu? Kalau kita memberi seseorang, misalkan memberi hadiah ya, hadiah ini bagi kita ya sudah lumayan lah gitu ya, diberikan sebagai hadiah ulang tahun gitu ya, karena oma kita ulang tahun, kita beri hadiah misalkan selendang gitu ya. Terus oma ini menerima dengan ucapan syukur, itu beda sekali. Terima kasih, terima kasih. Selimut ini bisa menghangatkan oma. Selimut ini bisa melindungi oma, karena oma kan sudah tua. Dari saat ini sudah mulai sering masuk angin, jadi dengan selimut ini oma jadi hangat. Nah, beda dengan oma yang satunya. Begitu ulang tahun dikasih selimut, terus omanya mengatakan begitu, aduh kok selimut, oma ini sebetulnya kepengen cincin nih, gitu ya. Aduh, selimut itu di rumah sudah ada, jadi oma itu mau dibelikan yang lain, oma kepengen cincin misalkan seperti itu. Nah ini nih orang yang memberi rasanya bagaimana? Gelo. Rasanya bagaimana? Gelo. Gelo pasti ya, kecewa. Nah kadang-kala kita itu sama loh seperti itu, bener gak sama Tuhan? Kita diberi berkat oleh Tuhan setiap pagi, kita diberi nafas hidup setiap pagi, kita masih kuat untuk bekerja, kita dikasih makan 3 kali sehari oleh Tuhan, walaupun mungkin hanya lauknya jangan lodeh sama tempe ya, kadang kerupuk sama sambal, tapi masih dipelihara oleh Tuhan. Begitu nikmatnya pada saat kita makan nasi kerupuk sama sambal, tapi dengan ucapan syukur rasanya tuh beda banget. Rasanya wah, kita seperti makan pakai ayam goreng gitu ya, walaupun cuma hanya kerupuk sama sambal. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang diberkati melimpah-limpah, makanannya aja sudah ayam goreng ya, babi kecap, tapi dengan sungut-sungut, aduh masakin ini meneh gitu ya, kok bendino ayam goreng kok sing liyane gitu. Nah, itu nanti juga akan membuat kita itu merasa tidak bahagia karena kita tidak bersyukur. Jadi letak kebahagiaan kita itu dari ucapan. Besok pagi tensinya jadi naik tinggi. Tapi kalau sudah tensinya naik jadi stroke, dan setelah stroke terakhir selek. Nah, makanya ucapan syukur, ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang kita terima. Nah, puji Tuhan. Lalu kita lanjutkan lagi kan poin yang pertama, Tuhan itu penyedia. Tuhan itu menyediakan kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Ya, itu yang poin yang pertama. Terus sekarang kita menginjak poin yang kedua, itu ada di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, kadang tidak semua yang dialami Daud itu indah. Daud mengalami banyak sekali, dia sampai ngomong, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Berarti Daud ini juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kesulitan hidupnya Daud itu apa aja loh? Musuhnya itu banyak sekali. Setiap hari bayang-bayang kematian itu ada dialami oleh Daud. Bapak Ibu nanti bisa baca di Mazmur pasal yang ketiga. Saya akan bacakan satu ya. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, pasal ketiga ayat kedua tadi, musuhnya Daud banyak sekali. Bahkan Saul raja pertama, mertuanya sendiri itu menginginkan kematian Daud. Setiap hari ketemu Daud, rasa bencinya karena iri hati, ingin membunuh Daud. Nah, orang-orang yang seperti ini kira-kira hidup dalam ketakutan apa enggak? Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara jadi Daud, setiap hari diancam kematian. Tidak jauh 2 tahun yang lalu pada saat COVID, setiap kali kita mendengar ada orang yang meninggal karena COVID. Ini baru kemarin ketemu telepon-teleponan tahu-tahu hari ini sudah dipanggil Tuhan. Dan rasanya kita juga takut ya, sampai masker aja double 3 gitu ya. Terus cuci tangan terus, pakai sanitizer terus. Sampai ada yang berkata, kalau sanitizer itu bagus untuk membunuh bakteri. Kalau diminum itu bagaimana ya supaya bisa gitu. Malah matinya cepat gitu ya. Nah, Daud pun juga seperti itu. Sekalipun dia ngomong sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam keterpurukan, sekalipun aku dalam kesulitan, sekalipun banyak masalah terjadi dalam keluargaku, sekalipun saat ini aku tidak punya uang, sekalipun aku saat ini tidak ada pekerjaan, saat ini aku sedang sakit, sekalipun, kata Daud, berarti Daud mengalami juga. Kalau Daud mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Puji Tuhan, Daud bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Daud percaya ada Tuhan Sang Gembala yang baik. Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menyertai. Nah, bagaimana Daud bisa percaya? Karena intim hubungan dengan Tuhan. Setiap detik Daud selalu intim dengan Tuhan. Mazmur pujian ini ditulis sampai 150 pasal. Setiap hari Daud itu ngarang lagu, dan lagunya itu ungkapan hatinya kepada Tuhan, rasa cintanya kepada Tuhan. Pada saat itu Daud mengeluh ya, Tuhan aku banyak musuh, aku begini-begini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Imannya bangkit lagi. Pada saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan saat ini aku sakit, saat ini dokter sudah angkat tangan, saat ini tidak ada obat yang menyembuhkan. Sekalipun aku saat ini sakit Tuhan, tapi aku percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Bangkit lagi imannya. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti akan menolong. Semua sakit penyakitku sudah Engkau tanggung di kayu salib. Bangkit lagi imannya. Karena dari iman-Mu lah kesembuhan itu datang. Nah, kalau kita tidak pernah merasa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, pasti aduh badanku sakit, sebentar lagi sudah mau mati, ya sudahlah, pasrah, menyerah. Nah, itu yang akan mematahkan tulang kita. Semangat yang patah itu akan meremukkan tulang kita dan akan lebih cepat lagi pulang ke rumah Bapa.
Kuncinya adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut. Semua orang mengalami lembah kekelaman, tapi di lembah kekelaman jika ada Tuhan, kita pasti akan dilindungi. Kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sebab Engkau besertaku, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang mau jadi lawan kita? Tidak ada. Tidak ada orang yang berani, sekalipun mungkin setan sekalipun ya, atau mungkin orang yang akan menjahati kita, tidak akan pernah mempan. Karena apa? Perisai Tuhan melindungi kita, darah Yesus melindungi kita. Tidak akan pernah mampu itu nembus kepada kita. Nah, kalau kita menyadari, kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, kalau kita punya gembala yang hebat. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala itu pasti akan membawa tongkat, akan membawa gada. Tongkat itu untuk apa? Apakah untuk memukul domba-dombanya? Tidak. Tongkat dan gada itu adalah untuk melindungi domba-dombanya dari serigala, dari beruang, dari ancaman-ancaman binatang buas yang akan menerkam domba-domba itu. Nah, bagaimana Daud itu bisa mengerti, oh Tuhan itu menyertai aku aman dalam lindungan Tuhan, karena Daud dekat dengan Tuhan. Gada dan tongkat Tuhan itulah yang akan menyertai. Kalau saudara saat ini sedang mengalami keterpurukan, saudara sedang mengalami difitnah orang, saudara sedang mengalami ditipu oleh orang, percaya saja, Tuhan beserta dengan kita. Kita cakap untuk menanggung semua perkara. Ya, tapi kok ya masih ketawa? Orang ini sajane terbuat dari apa loh ini ya? Mungkin orang-orang akan tercengang dan bingung, karena kita ini adalah buatan Tuhan. Dengan perjamuan kudus darah dan tubuh Tuhan Yesus sudah bersatu dengan kita. Ini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada orang yang berani melawan kita. Karena siapa diri kita? Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Kalau kita menyadari ada kekuatan yang luar biasa, kita tidak akan pernah takut. Mengalami masalah apapun tidak akan takut. Tuhan sepanjang masa. Poin ini adalah Tuhan itu sebagai pemimpin penuntun hidup kita sampai kepada kekekalan. Tuhan memberikan rumah di surga supaya anak-anaknya itu sampai dipimpin oleh gembala yang agung ini untuk mencapai pintu surga dan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saya itu juga saat ini pelayanan di Umas, Usia Emas. Oma-oma, opa-opa itu sudah umur di atas 70, sudah di atas 80 gitu ya. Tapi opa-opa ini masih semangat-semangat semuanya. Nah, kemarin saya cerita sama Pak Thomas, itu pelayananmu adalah pelayanan di depan pintu gerbang surga katanya gitu. Nah, kalau oma-opa yang sudah tua-tua saja masih bersemangat loh, tidak kalah sama yang mimpin pujian tadi. Kalau ibadah umas, oma-oma itu masih jingkrak-jingkrak. Kalau di ibadah-ibadah umum, kalau menyanyi pasti dari WL-nya, ayo mari kita berdiri, kita bertepuk tangan. Nggak usah kalau ibadah di umas itu. Begitu musik jreng itu sudah bangkit berdiri, sudah goyang-goyang, sudah bertepuk tangan. Benar ya Pak? Nah, ini Pak Andreas ini juga salah satu anggota dari umas ya. Nah, kalau sampai masa tua kita terus di dalam Tuhan, begitu meninggal dipanggil Tuhan, seneng loh ya. Oh, rumahnya sudah jadi, kita di bumi bersukacita, di surga sana semakin bersukacita. Ya, puji Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, mari kita buka di dalam Yohanes, sekarang perjanjian baru. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan, kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya untuk membela domba-dombanya. Kalau orang upahan, begitu ada serigala datang, lari terbirit-birit, menyelamatkan nyawanya sendiri ya. Tapi bersyukur kita memiliki gembala seperti Tuhan Yesus. Dia rela memberikan nyawanya sendiri, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan ya, kita punya gembala yang agung yang baik.